Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selama ini sudah sering kita dengar istilah korupsi, gratifikasi, namun masih terdapat sebagian yang belum mengerti atau memahami. Balai Hatpen merupakan UPT yang melaksanakan pelayanan umum berpotensi adanya gratifikasi yang merupakan salah satu bentuk korupsi. Unit pengendalian gratifikasi akan memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan, yaitu mengenai pengendalian gratifikasi di lingkungan BLU Balai Kesehatan Penerbangan. Dalam dasar hukum mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terdapat 7 kelompok korupsi yaitu yang pertama, kerugian negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan atau konflik of interest, dan gratifikasi. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi secara sederhana adalah setiap penerimaan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara. Untuk itu perlu dipahami oleh seluruh pejabat dan pegawai Balai Kesehatan Penerbangan dalam rangka mencegah terjadinya gratifikasi yang ditimbulkan adanya hubungan dengan jabatan yang berupa pemberian dalam arti luas, dapat berbentuk uang, barang, dan fasilitas lainnya. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan secara efektif, kita harus mengetahui dan memahami melalui program pengendalian gratifikasi. Untuk mengawal dan memastikan program pengendalian gratifikasi dengan benar, dibentuk unit pengendalian gratifikasi atau UPG yang mempunyai tugas antara lain menerima, mencatat, dan mereview laporan adanya gratifikasi. UPG Balai Hatpen telah mengeluarkan buku saku pedoman pengendalian gratifikasi. Isinya adalah mengenai prinsip dasar gratifikasi, kategori gratifikasi, batasan gratifikasi, dan penanganan gratifikasi. Dengan memahami pengendalian gratifikasi, maka diharapkan pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Hatpen untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi. Karena dampak negatif dari gratifikasi
antara lain adalah menurunnya kepercayaan publik, menurunnya kualitas pelayanan, dan tingginya biaya operasional. Secara rinci, prinsip dasar gratifikasi adalah dilarang memberi dan dilarang menerima hadiah. Yang ketiga, ada pengecualian dengan kondisi penerimaan gratifikasi. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 bahwa tidak semua gratifikasi bertentangan dengan hukum, melainkan hanya gratifikasi yang memenuhi kriteria unsur pasal 12B saja. Intinya adalah bahwa setiap gratifikasi kepada PNS atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap bila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban. Untuk pengecualian bahwa dalam pasal 12C, ketentuan dalam pasal 12B tidak berlaku bila penerima gratifikasi melaporkan yang diterima kepada KPK, menyampaikan laporan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya gratifikasi, dan KPK menetapkan status gratifikasi paling lambat 30 hari sejak menerima laporan. Untuk kategori gratifikasi, contohnya adalah yang terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat dan terkait pemberian ungkapan terima kasih adalah merupakan kategori gratifikasi yang wajib dilaporkan. Untuk kategori gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan antara lain adalah pemberian karena hubungan kekeluargaan sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan, atau bisa dicontohkan hadiah tanda kasih yang memiliki nilai jual 1 juta paling banyak. Di samping itu juga pemberian karena musibah atau bencana paling banyak juga 1 juta. Untuk pemberian sesama pegawai di lingkungan balai harta paling banyak 300.000 dengan total 1 juta dalam 1 tahun. Untuk pemberian rekan kerja paling banyak 200.000 dengan total 1 juta dari pemberian sama dalam 1 tahun. Kategori yang ketiga adalah gratifikasi yang terkait dengan kedinasan. Ini wajib dilaporkan ke UPG yang akan diteruskan ke KPK, antara lain mengenai transportasi dan insentif atau honor pembicara. Sebagai batasan gratifikasi, pemberi tidak boleh antara lain pencantuman logo suatu perusahaan yang tidak dapat dihilangkan, dan pemberian dalam bentuk melanggar kesusilaan atau hukum. Pemberian yang diperbolehkan adalah untuk membina hubungan baik dalam batas wajar, pemberian honor kepada pihak ketiga, atau jamuan makan hidangan yang berlaku umum. Dari sisi penerimaan yang diperbolehkan adalah penerimaan dalam bentuk
benda-benda yang lazim sebagai promosi, honorarium dari pihak ketiga sepanjang diatur internal serta tidak bermaksud mempengaruhi pegawai untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan jabatan. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa apa itu gratifikasi yang masuk dalam kategori suap, yaitu gratifikasi yang diterima berupa hadiah atau cenderamata, namun dalam waktu 30 hari tidak dilaporkan ke tim UPG. Yang kedua adalah pemberian tidak resmi dalam bentuk uang atau setara uang dari pihak ketiga terkait pemeriksaan kelayakan pekerjaan dalam rangka pelaksanaan tugas. Untuk itu perlu dilakukan penanganan gratifikasi dalam rangka mengurangi adanya benturan kepentingan. Untuk penanganan gratifikasi, pengelola pelaporan gratifikasi adalah UPG Balai Kesehatan Penerbangan yang dibentuk dengan SK Kepala Balai Kesehatan Penerbangan nomor 437 tahun 2018 yang berfungsi sebagai pengendali gratifikasi di lingkungan kantor Balai Kesehatan Penerbangan. Apabila dalam kondisi tertentu pegawai tidak dapat menghindar dari pemberian atau pemberian tersebut sudah dititipkan kepada seseorang tanpa sepengetahuan si penerima hadiah atau gratifikasi, maka hal tersebut wajib melaporkan ke KPK melalui UPG. Bagaimana cara melaporkan penerimaan tersebut? Ibu Bapak dapat menyampaikannya dengan format lampiran yang ada pada pedoman gratifikasi yang kami sebutkan tadi. Salah satu bentuk korupsi tadi sudah disebutkan bahwa adanya benturan kepentingan atau conflict of interest. Di lingkungan Kementerian Perhubungan telah ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 61 tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian Perhubungan. Apa hubungan gratifikasi dan pengaruhnya terhadap pejabat publik? Dan bahwa gratifikasi yang diterima oleh PNS atau penyelenggara negara adalah salah satu penyebab timbulnya konflik kepentingan. Situasi yang menyebabkan seseorang penyelenggara negara menerima gratifikasi atas suatu keputusan atau jabatan merupakan salah satu kejadian yang dapat menimbulkan konflik of interest. Apa itu pengertian benturan kepentingan? Benturan kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangan. Sedangkan hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang pegawai dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan, kelompok, atau golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
bentuk benturan kepentingan antara lain menerima gratifikasi atau pemberian, penerimaan hadiah atas suatu keputusan. Yang kedua, menggunakan barang milik negara dan atau jabatannya untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan jenis benturan kepentingan antara lain kebijakan dari pegawai yang berpihak akibat pengaruh hubungan dekat, ketergantungan dan atau pemberian gratifikasi. Yang kedua, pemberian izin dan atau persetujuan dari pegawai yang diskriminatif. Jenis-jenis benturan kepentingan yang lainnya adalah tentang pemilihan rekanan kerja oleh pegawai berdasarkan keputusan yang tidak profesional. Sebagai sumber bentuk kepentingan adalah yang pertama, penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi. Yang keempat, gratifikasi. 5, kelemahan sistem organisasi. Yang keenam adalah kepentingan pribadi. Demikian beberapa hal mengenai pengertian gratifikasi maupun benturan kepentingan yang dalam hal ini perlu dipahami untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Kesehatan Penerbangan. Saya mengajak, marilah kita tolak gratifikasi untuk meningkatkan kinerja kita melalui budaya prima, profesional, responsibel, integritas, mandiri, dan akuntabel.